Banyak beredar berita Indonesia akan masuk dalam masa resesi tahun 2023. Akan masuk dalam jurang kegelapan. Dunia akan gelap. Mari kita lihat. Banyak mengatakan hati-hati karena suku bunga merangkak naik. Hari ini suku bunga acuan BI rate adalah 4,75%. Apakah itu suku bunga yang tinggi atau terus merangkak naik? Mungkin akan terus merangkak naik. Tapi mari kita lihat, kita pernah masuk ke dalam fase suku bunga yang luar biasa tinggi. Tahun 2005 BI rate adalah 12,75%. Tahun 2008 BI rate Indonesia adalah 9,25%. 2014 BI rate kita 7,75%. Hari ini BI rate masih 4,75%. Dibandingkan tahun 2005, BI rate kita belum ada separuhnya. Suku bunganya masih sangat-sangat rendah. Kalaupun akan naik, tidak mungkin dalam waktu 1 tahun melonjak sampai 2 kali lipat. Itu prediksi saya. Yang kedua, dikatakan akan terjadi inflasi yang luar biasa. Barang-barang akan merangkak naik. Dari pengalaman masa lalu, kita pernah mengalami inflasi yang luar biasa tinggi. Tentu pada tahun 98. Tapi kita lupakan 98. Saat ini 2022 inflasi kita adalah 5,95%. Tapi jangan lupa 2005, 17 tahun yang lalu kita pernah mengalami inflasi hampir 18%, 17,9%. 2008 inflasi kita 12,14%. 2014 inflasi kita 8,36%. Inflasi kita 2022 masih 5,95%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2005. Mari kita flashback tahun 2005. Waktu itu berapa usia kita? Saya waktu itu masih kuliah, masih mahasiswa. Saya merasa baik-baik saja. Saya semester akhir, saya bisa kuliah. Memang kebutuhan kuliah, uang semester ada peningkatan, tapi tetap baik-baik saja. Tidak ada kerusuhan. Banyak orang kuliah, banyak universitas ternama, banyak usaha-usaha baru bermunculan. Tahun 2008 saat inflasi 12,14%, saya masih ingat waktu itu saya sudah masuk dunia kerja. Yang terpukul adalah perusahaan-perusahaan industrial yang ekspor kebanyakan, tapi UKM masih tetap kuat waktu itu. Dan walaupun inflasi setinggi itu, dan suku bunganya waktu itu 9,25%, baik-baik saja. Orang tetap beli properti, orang tetap beli saham, walaupun saham sempat jatuh, tapi setelah itu gainnya malah luar biasa. Saya masih ingat saat saya beli properti pertama saya tahun 2008, saya mengalami peningkatan portofolio aset hingga 5 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Dan saya masih ingat saya membeli properti kedua saya tahun 2010 mengalami peningkatan portofolio aset hingga 3 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun. Dan saya banyak menjual tanah. Waktu itu jual beli 9 kafling di daerah Surabaya Barat. Laku hanya dalam waktu 6 bulan. Sehingga saya bisa menjual 9 kafling, gainnya saya belikan 1 buah rumah. Jual 9 kafling, dapat 1 rumah gratis dari untungnya. Itu saat inflasi terjadi di angka 8-12%. Justru malah mendapatkan peluang seperti itu. 2023, apakah benar akan terjadi resesi atau tidak? Saya pikir tidak ada satupun orang yang bisa memprediksi dengan tepat. Tetapi ada satu orang teman yang berkata, semakin itu didengungkan, semakin resesi itu diprediksi, semakin digaungkan, seharusnya malah tidak terjadi. Tidak ada yang bisa menebak krisis tahun 1998. Tidak ada yang bisa menebak juga krisis tahun 2008. Tidak ada yang bisa menebak juga pada tahun 2023. Justru semakin didengungkan, biasanya malah tidak terjadi. COVID-19 tidak ada yang pernah menduga terjadi. Semakin diketahui, semakin banyak yang memprediksi, biasanya malah sudah semakin teratasi. Saya bisa benar, saya bisa salah. Yang pasti, jangan menjadi burung dalam sangkar, jangan memandang dengan kacamata kuda, sehingga kita selalu ketakutan dan diliputi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Akhirnya, malah peluang-peluang akan terlewatkan. Bagaimana menurut Anda?